Peran ilmu komunikasi dalam penanganan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Rui Hirnandita Arifandi, NPM 52017110075. Saya akan membahas tentang apa itu COVID-19, berita update terkait COVID-19, dan juga peranan ilmu komunikasi dalam penanganan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown atau untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Mengenai berita terupdate, saya di sini mempercayai yaitu berita dari detik.com yang memberitakan tentang warga negara Indonesia atau WNI yang terpapar COVID-19 di luar negeri kembali bertambah tentunya. Per hari ini terdapat 2.730 WNI positif virus corona. Data perkembangan tersebut disampaikan Kemlu melalui akun Twitternya @kemlu_ri pada Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Data terkait perkembangan corona di luar negeri tersebut diperbarui secara berskala setiap pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 2.730, 1.909 sembuh, 167 meninggal, dan 654 dalam perawatan, tulis Kemlu. Terus, apa sih peranan ilmu komunikasi dalam menangani COVID-19? Peranan ilmu komunikasi dalam menangani COVID-19, yang pertama, kita bisa membuat konten edukasi. Kita bisa membuat konten yang dapat mengedukasi seperti membuat video tentang penerapan protokol kesehatan yang dibuat pemerintah. Yang kedua, menyalurkan berita positif. Kita harus menyalurkan berita yang positif dan akurat agar masyarakat tidak meneruskan berita yang tidak pasti atau ngawur atau hoax. Kita mahasiswa Ilkom sudah mendapatkan edukasi dari dosen terkait berita yang akurat. Kalau belum tahu berarti Anda waktu kuliah mesti tidur. Jadi kita tidak salah lagi untuk menyalurkan berita yang benar. Yang ketiga, saling mengingatkan. Kita harus mengingatkan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan ketika kita keluar rumah. Dan ada masyarakat yang abai terkait protokol kesehatan, kita bisa mengingatkan atau menegurnya demi keselamatan bersama. Ingat, misal nih, teman kalian gak pakai masker ketika keluar, tegur aja gak apa-apa. Masker kamu mana? Gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. That's all for me. Thank you. Bye.